akan membuat diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, ya. Jadi Bapak ajak kalian supaya bisa berpikir komputasional, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Jadi tugas kelompok 1 ini membuat atau konsep dasar berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi, ya. Jadi itu tugas kalian, ya. Berpikir komputasional yaitu dekomposisi, itu konsep dasar pertama, ya. Untuk yang kedua tentang pengenalan kode, ya. Untuk tugas kelompok atau diskusi kelompok kalian yaitu pengenalan kode, ya. Untuk tugas kelompok 3 yaitu tentang abstraksi, ya. Jadi Bapak ajak kalian supaya berpikir secara abstraksi, dimana supaya masalah bisa diselesaikan, ya. Berpikir secara abstraksi, ya. Jadi itu tugas kalian untuk kelompok 3. Kemudian lagi untuk kelompok 4, ya. Untuk kelompok 4 tugas kelompoknya yaitu algoritma, ya. Algoritma, ya. Jadi kalian menyusun sebuah langkah-langkah yang sistematis dan logis. Kalian cari masalah yang bisa kalian pecahkan, ya. Kalian mulai dari langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah berikut. Jadi itu tugas kalian. Kalian cari suatu masalah, algoritma, ya, yang bisa disusun secara bertahap. Oke, sampai di sini, Pak. Oke, baik. Nah, jadi tugas kalian cari sebuah contoh, ya, sebuah contoh yang termasuk dalam materi yang Bapak berikan ke kalian, yang termasuk dalam langkah-langkah yang Bapak berikan ke kalian. Konsep dasar, kalian cari sebuah contoh yang termasuk dalam konsep dasar tersebut. Semuanya sambil diskusi, ya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Semuanya sambil diskusi, tukar pendapat, ya. Semuanya harus tukar pendapat, ya. Gimana supaya bisa terselesaikan sebuah masalah tersebut. Kalian cari sebuah contoh, ya. Kalian cari contoh-contoh dari konsep-konsep dasar tersebut, ya. Contoh dekomposisi ini kalian cari apa contoh dekomposisi, kemudian kalian cari langkah-langkah yang perlu kalian lalui, ya. Kan kita tadi sudah memberikan contoh, kalian cari contoh yang lain.
diskusi, jangan yang satu orang yang kerja. Sambil diskusi. Bapak nanti beri penilaian mana yang aktif dan yang kurang aktif dan yang sangat aktif. Baik, 3 menit lagi semuanya sudah siap ya. 3 menit lagi semuanya sudah siap.
berharap semuanya sudah siap ya. Berharap semuanya sudah siap supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oh, ini termasuk tugas kemampuan. Ya. Sudah siap semua? Oke. Baik. Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Untuk nanti perusahaan sebelum dimulai kalian buat dia ya. Untuk kelompok satu dipersilakan masuk. Teman-teman, sebelum kami memulai dan presentasikan, kami akan membuatkan yel-yel. Teguh Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Berdiri biar semangat. Makanya harus ayo. Teguh Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1, dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di depan ini. Baik teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang dekomposisi sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama. Contoh yang kami buat adalah kue ulang tahun dan menyiapkan pesta ulang tahun. Pertama, yang kami buat adalah menentukan tanggal. Contohnya tanggal 20 Agustus. Kedua, 12 April. Contohnya seperti orang yang akan diundang. Ketiga, dekorasi. Contohnya menghias ruangan yang akan dilaksanakan di pesta ulang tahun. Keempat, memilih lagu. Contohnya lagu-lagu untuk merayakan pesta hari ulang tahun. Kelima, memberi kado. Contohnya, jika ada tamu yang memberikan hadiah kepada orang yang ulang tahun tersebut. Baik teman-teman, hanya ini hasil diskusi kami, dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih telah Jika ada pesan atau saran dari kelompok lain juga untuk mereka dipersilakan ya. Jika ada saran dari kelompok lain dipersilakan. dan saya tak. Oke, baik dari siswa. Ayo berdiri untuk apa yang kamu ingin sampaikan kepada mereka. Pesan kami dari kelompok 2, hasil praktek kami yang sudah bagus dan ditingkatkan lagi, jadi presentasikan dan kelompok 5. Oke, baik, terima kasih saran dari siswa untuk kelompok 1. Jadi ingat itu sarannya ya. Oke, jadi tugas kelompok kalian ini sudah bagus. Bapak harus kalian tingkatkan lagi, yaitu dekomposisi ya, sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama ya, tentang dekomposisi. Di mana tadi tugas kelompok kalian Bapak nilai kalian sudah mantap dan bagus, yaitu tentang membuat kue ulang tahun. Jadi alangkah baiknya kalian juga ada praktik. Untuk praktiknya mohon diberikan atau ditampilkan di depan ya, untuk praktiknya tentang dekomposisi. Jadi ini contoh hasil praktik mereka dari kelompok 1, yaitu tentang dekomposisi
ya, yaitu membuat kue ulang tahun yang pada dasarnya melakukan hal-hal yang pertama, yaitu apa tadi Ustaz? Apa langkah awal ketika kalian melakukan pesta ulang tahun tersebut? Apa langkah awal yang kalian lakukan? Menentukan tanggal, ya. Jadi itu langkah awal mereka untuk melakukan pesta ulang tahun tersebut, yaitu menentukan tanggal, ya. Mereka mencari tahu tanggal seseorang yang ingin mereka rayakan ulang tahun tersebut. Contohnya tanggal berapa di situ kalian kasih tanggal? Tanggal 20 Agustus, ya. Jadi itu salah satu tanggal, ya. Salah satunya tanggal 20 Agustus. Mereka ingin merayakan ulang tahun seseorang, ya. Jadi mereka dulu harus menentukan tanggalnya, ya. Itu langkah awal mereka. Makanya dibilang dia komposisinya, ya. Kemudian lagi langkah keduanya apa di situ? Membuat daftar tamu, ya. Jadi mereka akan membuat daftar tamu, daftar orang yang akan diundang pada hari tersebut, pada hari ulang tahun tersebut. Jadi mereka membuat daftar tersebut untuk menyiapkan keperluan yang dibutuhkan, ya. Jadi mereka membuat daftar tamu, ya. Daftar orang-orang yang akan hadir pada acara tersebut, ya. Kemudian setelah daftar tamu apa? Dekorasi, ya. Jadi dekorasi ini yaitu menghias, ya. Namanya dekorasi yaitu menghias ruangan yang akan ditempati orang yang melakukan ulang tahun tersebut, ya. Namanya dekorasi, ya. Diberikan bunga, contohnya dihias supaya cantik, supaya lebih indah untuk dilihat, ya. Kemudian lagi tahap berikutnya memilih lagu, ya. Jadi ini juga termasuk ke dalam acara-acara pesta ulang tahun, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu-lagu tentang perayaan pesta ulang tahun, ya. Jadi itu dinamakan dia dekomposisi, ya. Jadi ingat itu komposisi, dekomposisi, ya. Alur-alur yang perlu dilalui untuk merayakan pesta ulang tahun, ya. Kemudian apalagi tentunya memberikan kado. Itu sudah masuk pada acara penutup atau acara penutup itu. Acara penutup, ya. Jadi itu acara penutup terakhirnya, ya, yaitu memberikan kado kepada orang yang ingin merayakan ulang tahun tersebut, yaitu memberikan kado, ya, memberikan hadiah, sebuah kejutan atau sebuah hadiah atas perayaan ulang tahun tersebut, ya. Jadi sampai di sini paham dulu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh mereka. Mereka telah menyiapkan kue untuk orang yang melakukan ulang tahun tersebut, ya. Orang yang akan ulang tahun pada tanggal 20 Agustus, ya. Jadi sangat baik praktik kalian ini, mohon ditingkatkan lagi. Jadi jangan hanya juga contoh ini yang kalian praktekkan. Jadi cari juga pedoman atau contoh-contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan, ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin proposal ini sudah sangat bagus. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, untuk kelompok kedua saya juga informasikan hasil diskusi.
belakang itu banyak warna-warna di belakang, tapi tampilkan warna itu, tampilkan campur. Ada palet warna hijau sebanyak 5 di sini teman-teman. Dan setelah itu oke, baik, tutup saja. Saran kami dan kelompok juga untuk kelompok 2 yaitu justru kelompok kalian sudah bagus cara penyampaiannya juga sudah mantap. Hanya itu saran kami dari Jadi kalian ini apa aja presentasi supaya bisa saling diskusi. Kalian ikut kamu dari kemarin cara sekali untuk kompaknya dalam rumah. Kamu ini dari sekolah untuk bisa berkolaborasi, bisa menjaga kekompakan satu sama lain, bisa bersosialisasi sama yang lain, sama teman-teman. Makanya kamu dari sekolah. Di mana rasa sosial kamu ini ditumbuhkan di dalam sekolah. Makanya bapak sekalian itu membuat sekolah. Ya, kalian di sini sama seperti kita. Jadi menurut bapak kalian masih perlu belajar yang lebih banyak ya. Di mana itu cara-cara presentasi yang baik dan bagus ya. Kalian pelajari di langkah awal saja. Kayak bapak bilang tadi, kalian itu harus bisa benar-benar bisa melakukan atau bisa mengikuti yang besar. Jangan banyak-banyak yang bermain. Mereka sudah besar, besar. Oke, jadi mereka ini prakteknya yaitu tentang pengenalan pola ya. Di mana pada praktek mereka ini mereka menentukan warna dari ke-10 lingkaran ini. Ya, jadi di sini mereka sudah membuat bahan praktek yaitu karton. Karton kemudian digunting secara lingkar, digunting dengan secara lingkar. Ya, kemudian lagi mereka memberikan warna hijau dan warna merah. Ya, di situ warna merahnya ada 5 dan warna hijaunya ada 5. Ya, jadi mereka mengelompokkan hal yang sama, makanya dia dibilang pengenalan pola. Jadi mereka telah mengelompokkan atau telah menentukan warna yang sama pada ke-10 lingkaran tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat di sana warna merah dan di sini warna hijau. Jadi ini dia dinamakan pengenalan pola. Ya, menentukan warna-warna yang sama pada ke-10 lingkaran ini. Sampai di sini paham dulu? Jadi mohon ditinggalkan lagi diskusinya. Jadi berdepan bisa memulai. Oke, baik, tentang mereka. Baik, langsung saja kita masuk pada konklusi.
fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya. Jadi hasil satu mereka di sini yaitu membuat rute perjalanan dari kelas 5 menuju perpustakaan. Ya. Jadi mereka fokus pada informasi penting. Ya. Mereka mengabaikan yang tidak relevan. Ya. Mereka fokus pada jalan yang hanya melalui perpustakaan. Ya. Mereka mengabaikan hal-hal yang tidak begitu penting. Ya. Dan tidak begitu mengganggu perjalanan menuju perpustakaan. Jadi mereka fokus pada inti rute menuju perpustakaan tersebut. Jadi mereka tadi apa yang pertama mereka lalu di situ, rute pertama yang tadi yaitu melewati kelas 5, lalu melewati genangan air, aliran air di samping kelas 5. Kemudian melewati depan kelas 5. Ya. Jadi itu informasi pentingnya saja. Ya. Bukan kemudian kita cari abstraksi. Ya. Fokus pada informasi pentingnya saja. Ya. Kita tidak perlu masuk kelas 3. Ya. Karena itu tidak penting. Ya. Kita tidak dia abstraksi. Fokus pada informasi penting. Dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau yang tidak penting. Ya. Makanya dibilang dia abstraksi. Ya. Tidak mungkin kita menuju perpustakaan itu harus melalui kelas 3 dulu. Tidak mungkin kan? Tidak. Ya. Jadi kita hanya melewati depannya saja. Depan kelas 3-nya saja. Mungkin kalau kita masuk ke dalam situ bukan abstraksi lagi namanya. Ya. Bukan abstraksi. Abstraksi ini yaitu fokus pada informasi penting saja kan. Nah, jadi setelah melewati kelas 3 baru menuju ke melewati depan perpustakaan. Baru sampailah kita di perpustakaan. Jadi itu rute yang paling sederhana menuju perpustakaan dari kelas 5 menuju perpustakaan. Jadi hasil kelompok kalian selama ini. Jadi mohon diperhatikan apa kalau boleh semangat sedikit untuk teman-teman ini. Secerna. Jangan saya belum sarapan tadi pagi. Sudah sarapan tadi pagi. Sudah yang orang ini sudah sarapan atau belum? Masih lesu-lesu rasanya kembali. Harus semangat ceria ya. Anak sekolah tidak boleh bero. Harus semangat dan ceria. Oke, terima kasih. Tentang teman-teman. Oke, baik kita persilakan untuk diskusi. Kenapa masih ada yang tidak serentak? Ayo, sekali lagi. Aku semangat. Semangat. Baik, teman-teman, terima kasih atas untuk melakukan tugas dasar. Oke, baik. Itu penjelasan dari materi mereka tentang algoritma ya. Jadi apakah ada juga percakapan dari kelompok? Ada. Jadi mau ucapkan Baik teman-teman, untuk teman kami ada untuk mempraktikkan menjadi orang. Oke, baik. Kan susah. Kalau memang ada praktiknya susah juga. Jadi ini apa nih? Namanya apa? Algoritma memang langsung jalan saja. Algoritma. Mau baca dulu mereka. Misalnya berjalan dari meja menuju pintu, maju 7 langkah kemudian dari pintu menuju meja di teras. Misalnya berjalan dari meja menuju pintu,
Jadi itu praktek kalian ya. Jadi ini sebagai alat peraga kalian. Apa ini nama alat peraganya? Dia sebagai apa? Sebagai robot ya. Jadi itu dia sebagai robot. Alat peraganya disebut sebagai robot ya. Jadi setelah itu nggak ada lagi, cuma sampai di situ seperti tadi ya. Jadi mereka mempraktikkan tentang algoritma ya. Jadi langkah-langkah awal yang perlu dilalui ya. Tadi kita sudah lihat langkah-langkah awal yang perlu dilalui untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Di mana tadi kita melihat supaya bisa menuju pintu ini dari meja, kita harus melalui langkah-langkahnya ya. Langkahnya itu kita harus berjalan beberapa langkah di situ supaya bisa mencapai pintu, menuju pintu. Berapa langkah yang diperlukan yaitu berapa? 7 langkah ya. Jadi itu dia termasuk algoritma ya. Perjalanan yang perlu kita tempuh dari meja menuju pintu yaitu ada 7 langkah ya. Makanya disebut algoritma. Langkah-langkah yang perlu kita lalui supaya kita bisa mencapai apa yang kita tuju tersebut ya. Makanya disebut ya algoritma ya. Berarti setelah dari pintu menuju meja literasi, berapa langkah yang juga yang dibutuhkan robot kita? 7 langkah juga ya. Jadi dari meja juga menuju dari pintu menuju meja literasi juga teman kita atau robot tadi memerlukan 7 langkah ya. Jadi itu dia termasuk algoritma. Kayak dibilang dia algoritma. Berapa langkah yang perlu kita lalui? Langkah apa yang perlu kita lalui supaya kita bisa sampai ke meja literasi tersebut? Yaitu dengan berjalan ke 7 langkah ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari algoritma ya. Kemudian lagi dari meja literasi menuju meja pembelajaran. Berapa langkah yang perlu dibutuhkan di sini? 9 langkah ya. Jadi dari meja literasi menuju meja pembelajaran teman kita ini atau robot ini memerlukan 9 langkah ya. Jadi supaya dia bisa mencapai meja pembelajaran ini, dari meja literasi menuju meja pembelajaran ini, dia harus berjalan dengan sebanyak 9 langkah. Makanya dia dibilang algoritma ya, di mana dia harus menentukan hal apa yang harus dia lalui supaya keinginannya tersebut bisa tercapai atau masalah tersebut bisa terselesaikan. Mungkin sampai di sini sudah paham? Baik, kita ada sanggahan dari kelompok lain untuk mereka juga? Ada? Oke, baik, kita persilakan teman kita sebentar. Kerja kelompok dari kelas 4 dari kelompok keempat sudah bagus, supaya lebih bagus lagi meningkatkannya. Oke, baik, terima kasih saran dari kelompok 1 untuk kelompok 4 ya. Jadi diingat-ingat ya. Baik, tidak ada lagi saran dari kelompok lain. Tidak, Pak. Baik, kita persilakan mereka. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, baik. Setelah kalian praktek ini, apa harap kalian bisa berpikir komputasional ya. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar berpikir komputasional ini ya. Jadi ada 4 konsep yang perlu kita lalui ya. Jadi dari langkah pertama tadi yaitu dekomposisi, kemudian kedua pengenalan pola, baru abstraksi dan algoritma ya. Jadi itu termasuk ya berpikir komputasional. Jadi begitulah